Oke, halo semuanya. Perkenalkan, saya Anggun Devina Darmawan dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Dan hari ini saya akan mempresentasikan tentang strategi internasional dengan fokus pada dua studi kasus utama, yaitu Telkomsel versus Hypertalk dan masuknya DF Food ke pasar Indonesia. Kita akan mulai dengan studi kasus pertama, yaitu Telkomsel versus Hypertalk. Jadi, kasus ini memberikan kesempatan yang sangat baik untuk menganalisis strategi kompetitif, khususnya dinamika antara first mover atau pionir pasar dan late mover atau pendatang baru di pasar. Jadi, Telkomsel sebagai pelopor di industri telekomunikasi Indonesia ini mewujudkan teori first mover. Keunggulan mereka antara lain loyalitas merek yang tinggi, skala ekonomi yang signifikan, jaringan distribusi yang luas, dan kemampuan untuk menetapkan standar industri. Mereka telah membangun fondasi yang kuat dan kepemimpinan pasar seiring waktu. Bagi risiko, seperti biaya inovasi yang tinggi, dan potensi kurangnya fleksibilitas dalam menanggapi perubahan pasar yang cepat. Disinilah Hypertalk datang sebagai lead mover mendapatkan keuntungan. Hypertalk datang belajar dari kesalahan Telkomsel memperkenalkan model bisnis inovatif seperti penetapan harga yang agresif dan fitur gaya hidup digital serta mendapatkan pendanaan dari eksternal. Jadi, mengingat masuknya Hypertalk, Telkomsel membutuhkan respons strategis. Salah satu skenario-nya adalah strategi defensif. Jadi, ini melibatkan pengoptimalan keunggulan pionir seperti jaringan dan loyalitas pelanggan, inovasi pelayanan, penyesuaian harga secara selektif, dan diferensi produk bernilai tambah. Langkah-langkah spesifik meliputi program loyalitas, bundling, peningkatan layanan pelanggan, inovasi incremental, dan investasi dalam promosi dan juga edukasi pasar. Peluangnya adalah mengurangi tingkat churn dan memperkuat posisi mereka sebagai pemimpin pasar. Namun, resikonya melibatkan biaya yang tinggi dan potensi kurang menarik bagi pelanggan muda yang sensitif terhadap harga. Alternatifnya, Telkomsel dapat menggunakan strategi ofensif, jadi di sini memanfaatkan keunggulan pionir mereka dan berfokus pada inovasi dan juga penyesuaian harga. Langkah-langkah kunci meliputi peluncuran submerek dengan harga kompetitif untuk segmen pasar yang sensitif terhadap harga, lalu ada berkolaborasi dengan perusahaan digital atau vintage untuk memperkaya ekonomi ekosistem layanan digital, lalu berinvestasi pada teknologi baru atau mengakuisisi startup digital, memanfaatkan cadangan kas besar mereka. Strategi ini menawarkan kesempatan untuk merebut kembali pangsa pasar yang hilang dan menarik segmen pelanggan baru, serta meningkatkan persepsi Telkomsel sebagai perusahaan inovatif. Namun, resikonya termasuk potensi kanibalisasi terhadap produk utama mereka dan tantangan dalam mengatasi perubahan organisasi. Oke, jadi sebagai kesimpulan untuk kasus satu ini, keberhasilan Telkomsel ini bergantung pada penggabungan strategi pertahanan dan serangan. Kunci keberhasilannya adalah kemampuan adaptasi yang cepat, inovasi keberlanjutan, dan pemanfaatan sumber daya strategis yang sudah dimiliki. Oke, baik. Jadi di sini kita akan beralih ke kasus kedua. Kita akan menganalisis tantangan strategis dari DF Food dalam memasuki pasar Indonesia. Ada beberapa hambatan signifikan. Yang pertama itu ada preferensi lokal yang kuat, dengan 64% konsumen ini memilih produk yang cocok dengan lidah lokal. Yang kedua, ada persaingan yang sangat ketat, didominasi oleh tiga merek besar yang menciptakan penghalang masuk yang tinggi. Yang ketiga ada regulasi yang menjadi tantangan termasuk bea masuk 15% dan kewajiban sertifikasi halal yang merupakan hambatan non-tarif utama, terutama mengingat 82% konsumen Indonesia adalah Muslim. Terakhir, DF Food menghadapi kesadaran merek yang rendah di bawah 2% menunjukkan reliability of correctness.
Di antara pilihan strategi masuk, joint venture, khususnya kemitraan 50-50 dengan PT Rasa sampai lidah, tampaknya paling layak. Peluang signifikan, akses ke jaringan distribusi lokal dan pengetahuan pasar, mempercepat adaptasi produk, efisiensi biaya dengan menghindari biaya masuk 15%, dan biaya logistik, serta mempermudah proses sertifikasi halal. Namun, resikonya meliputi potensi konflik manajemen atau perbedaan visi dan ketergantungan pada reputasi dan juga kinerja tim. Oke, baik. Untuk menempatkan pilihan joint venture dalam perspektif, mari kita bandingkan secara singkat dengan opsi lain. Ekspor melalui distributor menawarkan risiko investasi minimal tetapi biayanya tinggi, adaptasi produk merek sulit tumbuh. Greenfield Investment menyediakan kontrol penuh dan efisiensi jangka panjang, namun biaya dan risiko awalnya sangat besar, serta belum cocok untuk tahap awal ekspansi tanpa pengalaman di Asia. Oleh karena itu, joint venture menyeimbangkan dengan adaptasi yang lebih cepat dan efisien biaya, meskipun ada risiko koordinasi. Jadi, untuk membangun kesadaran merek dan penerimaan budaya, DF Food harus mengadopsi strategi globalisasi. Tahap pertama yaitu selama 0 sampai 9 bulan, berfokus pada kesadaran dan juga edukasi. Ini melibatkan kampanye edukasi digital dan offline yang menyoroti warisan Mediterania. Mereka sambil mengintegrasikan narasi lokal, komunikasi masif tentang sertifikasi halal mereka, serta program sampling dan diskon yang ekstensif di supermarket besar dan juga e-commerce. Lalu untuk tahap 2 dari 10 hingga 18 bulan menekankan adaptasi dan juga keterlibatan lokal. Ini termasuk co-branding dengan selebriti atau figur lokal seperti influencer atau koki Indonesia, lalu mengembangkan varian rasa lokal yang sesuai dengan preferensi Indonesia seperti rasa rendang atau sambal dan mengimplementasikan program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR seperti edukasi gizi dan makanan sehat di sekolah atau komunitas. Sebagai kesimpulan untuk DF Food, strategi joint venture adalah pendekatan yang paling seimbang untuk masuk pasar, menawarkan efisiensi, adaptasi, dan akses pasar. Strategi globalisasi berfungsi sebagai jembatan antara merek global mereka dan budaya lokal Indonesia. Area fokus utamanya adalah adaptasi rasa, komunikasi halal yang jelas, dan kolaborasi lokal yang kuat. Sekian presentasi dari 2 studi kasus terkait mata kuliah strategi internasional. Semoga apa yang sudah disampaikan dapat memberikan manfaat untuk kita semuanya. Dan terima kasih.